Guys, ini mau nggak mau gua harus pakai torsi yang besar ya. Di sini bisa lo lihat udah gua torsi di 400 Nm. Sudah gerak ya. Tarik lagi. Lagi. Ah, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang berada di LTC Glodok. Tanya seputar SATA nih. Workrate ini di sini nih. Oke guys, nih nggak usah lama-lama ya. Ini ada mata soket. Ini gunanya untuk kemiringan ya. Ini lebih bergeraknya lebih banyak ya. Bahannya benar-benar nilon dan dia nggak tajam. Gunakan ini, gua rasa jauh lebih mudah ya. Si brittle ini kira-kira membacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Ya guys, ini kesekian kalinya gue membahas ya. Ada satu buah brand dari JLD ya guys ya. Dan ini adalah masih salah satu impact range yang gue bisa katakan cukup fenomenal. Nah, ini adalah ketiga kalinya untuk impact range dari brand JLD yang gue akan mau bahas. Ya guys, impact JLD yang pertama kali dikeluarin itu pernah ada yang gue pernah bahas itu warna merah hitam ya. Nah, di situ dia mendapatkan tasnya. Dan untuk yang kedua kali gue pernah membahas untuk yang versi hitam. Nah, itu mendapatkan satu baterai dan kita tidak mendapatkan charge-nya. Dan kali ini adalah varian yang paling baru dikeluarin sama JLD ya guys ya. Dan di sini case-nya dia sudah berupa hard case ya, tidak soft case lagi. Nah, ini gue beli di marketplace dengan harga 700 ribuan. Kalau kalian ingin tahu ya, nanti gue akan bisa mungkin buatkan link pembeliannya. Pastikan kalian cek deskripsinya, nanti kalian bisa tahu ya. Di sana gue beli harganya berapa untuk persisnya. Kalau untuk saat ini gue pastinya lupa-lupa ingat juga ya guys ya. Nah, ya guys, nggak usah lama-lama, gue pengen langsung buka aja ya guys ya. Dan kalau gue lihat dari tampak depannya, untuk case-nya lumayan cukup baik ya guys ya. Nah, ini mungkin gue bisa bilang harganya hampir mirip-mirip waktu dulu yang gue pernah beli merah hitam yang menggunakan soft case ya guys ya. Nah, tapi JLD sekarang memberikan ya hard case seperti ini yang gue rasa cukup lumayan. Dan ini ya, ini adalah manual book. Untuk garansinya lagi-lagi guys, gue nggak bisa jelaskan untuk mengenai garansinya ya guys ya. Nah, di sini bisa lo lihat. Untuk apa yang kita dapat di dalam satu paket pembelian ini hampir sama. Ada dua buah baterai, charger, dan di sini ada beberapa mata deep socket. Dan di sini ya, karena memang JLD bisa ya menggunakan untuk mata heksanya atau seperempat, dia pun memberikan untuk beberapa screwdrivernya. Mata screw ya guys, maksud gue. Nah, ini unitnya sendiri ya guys ya, bisa lo lihat ya. Gue pengen langsung coba aja ya, kira-kira maksimalnya di berapa Nm. Ini baterainya sudah gue charge terlebih dahulu ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian ada yang pernah nanya, Bang lu ngetes impact baterainya dicas dulu nggak? Guys, kita ini bukan anak kemarin sore. Yang pasti jadi kala gue ingin mengetes satu buah alat dan pengen banget tahu performanya sejauh apa. Nah, pastinya baterai itu gue akan cas terlebih dahulu. Seperti yang pernah gue bahas, 20 volt. Nah, dikala kalian ingin bertemu maksimalnya voltase untuk yang diberikan satu buah alat, pastikan kalian cas dulu ya. Karena di charge mAh 4000 mAh, mentok 4000 mAh, pasti kalian mendapatkan 20 volt. Dikala nanti kapasitas baterainya sudah menurun, pastinya voltasenya tidak akan mencapai 20 voltase. Nah, itulah guys ya. Memang alat ini ya, powernya hanya dari baterai dan tidak menggunakan listrik. Yang pastinya kalian harus benar-benar menjaga untuk kapasitas si baterainya ini sendiri. Nah, makanya terkadang kita membeli satu buah alat, kok alatnya murah tapi baterainya mahal. Karena memang baterai itu mahal, nggak ada yang murah juga ya guys ya. Ya guys, untuk kapasitas di sini ini kalau menurut gue ini masih sama banget ya guys ya. Ini ada di 330 Nm ya guys ya. Nah, dan di RPM-nya 0 hingga 3000 RPM. Dan untuk fiturnya semua masih sama. Auto stop ya, dan di sini terbagi variabel speed ya guys ya. Di sini ada dua, ada high, ada low. Nah, di sini bisa lo lihat mungkin, oke. Dan indikator baterainya masih sama, dia masih diletakkan di alat ini. Dan untuk build quality-nya gue nggak usah perlu jelaskan lagi, karena memang ini gue bisa katakan ini adalah sama persis banget seperti JLD yang merah hitam yang sudah pernah gue ulas. Oke guys, nggak usah lama-lama ya, gue pengen langsung coba aja kira-kira maksimalnya dia sampai di berapa Nm. Mungkin gue hanya awali itu, mungkin kita coba startnya dari 50 Nm ya guys ya, dan up terus ke atas. Oke guys, sama-sama kita coba yuk. Oke guys, gue mau coba mungkin dari 40 Nm dulu ya. Oke, 40 Nm. Nah, ini kita awali 40 Nm pertama ya guys ya.
Nah guys, ini gua nggak jadi gua bikin di 50 Nm. Kita bikinnya cuma hanya 40 Nm karena memang yang ada tulisannya 40 Nm. Kalau gue bikin 50 Nm nanti tulisannya nggak kelihatan, kalian nanti ngiranya ini fake lagi ya. Nah ini kita torsi di 40 Nm. Oke, gerak ya. Kita lanjut di langsung 100 Nm aja guys. Untuk mempersingkat waktu video, kita bikin dia di 100 Nm. 100 Nm. Oke, jelas kelihatan ya, 100 Nm. Seratus Nm, wait. Gua langsung lanjut ke 140 aja ya. 140 Nm. 140 Nm. Oke. Seratus 140 Nm. Seratus 140 Nm langsung gua up di 180 ya. 180 Nm. Seratus 180. Oke, 180 ya. Sip. Oke. Kita langsung masuk ke 220. 220 Nm, oke. Ya guys, ini gua mentorsi cuma hanya 5 baut ya. Yang pertama ada di 40 Nm ya, dan di 100 Nm, dan selanjutnya ada di 140 Nm, 180 Nm, dan terakhir ada di 220 Nm. Sementara kita coba maksimalkan sampai di 220 Nm dulu ya. Kita coba lihat seperti apa. Nah, ini gue menggunakan speed yang paling tinggi ya guys ya. Oke. Speed paling tinggi, baterainya sudah terisi penuh ya. Bisa lo lihat, oke. Oke. Kita coba untuk di 40 Nm ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini di 40 Nm nya terbuka, kita lanjut di 100 Nm. 100 Nm terbuka. Kita lanjut di 140 Nm ya. Nah, ini 140 masih kebuka. Kita coba di 180. Nah, 180 itu masih bisa terbuka, melainkan memang sudah agak lumayan ngeden ya guys ya. Kita coba di 220 Nm. Nah, ini 220 Nm masih kebuka nih guys ya. Kita coba torsi kembali, kita naikin mungkin di 250. Sebetulnya sih udah lumayan ngeden ya. Tadi beberapa kali gue coba dikocok ya. Nah, ini dia nyatanya masih mampu kebuka. Kita coba lanjutkan mungkin di 260 Nm.
Coba kita bikin di 260 Nm. Iya. 260 Nm ya. Oke. 260 Nm. Oke. Kita dari 260 lanjut ke 300 saja ya. Oke. 300. Oke, 300 Nm. Kita lanjut di 260 Nm dan di 300 Nm ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, masih kebuka. 300 Nm. Cakep. Kita coba maksimalin terakhir di 340 Nm. Ini terakhir kali kita coba ya guys ya. 340 Nm habis. Terakhir gua coba di 340 Nm ya. Kita pengen coba. Bismillahirrahmanirrahim. Guys, ini mau nggak mau gua harus pakai torsi yang besar ya. Di sini bisa lo lihat udah gua torsi di 400 Nm. Guys, ini udah maksimal ya. Tadi di 340 Nm dia masih kebuka. Gua sekarang coba torsi di 400 ya. Jadi ini gua gunakan momen yang besar ya. Mas, tolong dibantu saya, Mas. Monggo, Mas. Silakan, Mas. Tarik ya, Mas ya. Nah, ayo Mas, di sana Mas. Masnya tarik di sana Mas. Nah, Masnya aja yang tarik. Saya udah tua, tarik Mas. Tarik Mas. Terus. Lagi Mas. Op. Lagi Mas. Ah, cakep. Sek Mas. Lagi Mas. Oh, tahan dulu Mas, kalem Mas. Ayo Mas, tarik Mas. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling enak ya guys ya. Jadi di saat gua mentorsi, kalau misalkan ada Mas ini nih kuat banget Mas ya. Sudah ya Mas, tarik sekali lagi Mas. Biar penonton pada lihat Mas. Tarik Mas. Sudah gerak ya, tarik lagi. 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 Ah, sip. Pinter nih. Makasih ya Mas. Oke Pak. Silakan Mas. Ya guys, ini kita coba yang terakhir kali ya, mungkin di 400 Nm. Nah ini gue tadi menggunakan kunci brittle yang besar ya. Nah ini kita lihat aja, kira-kira dia mampu membuka atau tidak ya guys ya. Cakep. Bismillah. Ya guys, jadi di 400 Nm bisa lo lihat tadi ya, dia sudah tidak mampu untuk membuka. Nah, jadi kesimpulannya gini guys. Nanti setelah rilisnya video ini ya,
nanti kalian pasti akan berboyong-boyong untuk berkomentar, wah bang, kok mampu ya untuk membuka sampai di 340 nm. Nah, jadi JLD yang dulu pun itu gue pernah mencoba hingga di 35 nm, dia masih mampu membuka dengan media baut di 32. Dan saat ini medianya di 41 ya, atau lebih kurangnya kalau nggak salah di M25 ya guys ya. Nah, jadi gini guys, kalau kalian bertanya kan dulu juga banyak ya, bang coba dong bang untuk JLD merah menggunakan media yang sekarang gue gunakan. Nah, jangan bertanya sama gue, bang kok yang hitam nggak kuat, yang merah hitam lebih kuat. Nah, inilah guys yang membedakan ya, yang pernah gue bahas. Jadi kalau misalnya kalian beli brand DeWalt Milwaukee made in China, nah di saat itu pun juga ya kalian tidak bisa mempukuratakan dengan brand-brand Cina yang lain, karena memang QC-nya pasti akan jauh berbeda ya guys ya. Nah, sama seperti saat ini ya, ini yang gue coba untuk dari brand JLD ini kok bisa mampu sampai segini. Nah, makanya di saat kalian ingin mencoba ya, nah kenapa gue selalu menggunakan alat-alat yang baru? Dan kenapa sebelum gue gunakan ya pasti gue charge baterainya terlebih dahulu. Nah, di sini banyak sekali faktor. Yang pertama adalah di saat gue menggunakan baru, yang pasti sudah seharusnya dia sangat grace banget untuk alatnya itu sendiri. Nah, jadi gue bisa memaksimalkan untuk setiap tenaganya. Dan yang kedua, di saat baterai gue isi charge terlebih dahulu sampai hingga penuh. Nah, dan otomatis baterainya pun karena memang bawaan dari alat itu sendiri yang pasti memang baru ya. Nah, di saat itu pun juga kita bisa mendapatkan voltase yang memang maksimal yang tadi sudah gue jelaskan di awal ya guys ya. Jadi gue memang sudah gue charge terlebih dahulu. Nah, di saat itu kita bisa melihat sejauh mana performa alatnya. Nah, jadi di saat alat itu sudah tidak kuat untuk membuka, nah ini pun masih banyak faktornya ya. Entah memang baterai ini bagus atau tidak. Dan pernah seperti gue juga bahas di waktu gue mengulas satu buah brand dari AEG ya. Nah, jangan sampai alat cordless-nya bagus ya, karena memang sedang maraknya juga dan sudah banyak untuk orang membuat adapter seperti ini. Yang pastikan ya, kalian pun harus mendukung alat-alat cordless kalian dengan baterai yang memang benar-benar bagus ya. Jadi kalian nggak bisa bicara, oh ya pakai JLD aja baterainya murah ya. Tapi kalau kalian ingin mendapatkan performa dari alat itu yang sesungguhnya, pastikan kalian gunakan baterai-baterai yang memang bagus, yang pasti bakal bisa support ke alat-alat yang kalian miliki ya guys ya. Oke guys, gue rasa cukup sekian ya perjumpaan kita hari ini ya. Nantikan terus video-video GTK Channel. Nah, sebelum kita closing ya, ada satu lagi yang gue ingin katakan. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, bang untuk buka baut roda kuat atau tidak? Ya guys, semua itu ya harus menggunakan alat ukur. Semua standar ya. Baut yang akan kita buka, pastikan kalian tahu harus kapasitas NM-nya di setiap baut yang akan kalian gunakan. Yang pastinya kalian akan lebih memudahkan untuk kalian menentukan impact range tipe apa dan brand apa yang pantas buat kalian miliki. Oke guys, cukup sampai di sini ya perjumpaan kita. Pastikan kalian pantengin terus GTK Channel, karena di channel ini akan terus banyak membahas hand tools, power tools. Sampai ketemu di lain waktu. Wassalamualaikum.